heart was broke. I filled your cup until. Jadi sebelumnya kenalkan dulu ya. Nama saya itu Sandi. Jadi saya dulu lulusan arkeologi di Universitas Jambi. Nah, saat ini saya berprofesi sebagai jurnalis TV di salah satu media Jambi. Kalau berbicara arkeologi itu apa? Jadi arkeologi ini dia ada kaitan dengan sejarah nih. Jadi kalau arkeologi dengan sejarah itu ternyata memang beda. Nah, kalau sejarah itu lebih ke tulisan. Nah, kalau arkeologi ini belajarnya tentang bendanya. Ya, benda-benda seperti benda tinggalan kayak keramik, guci, terus manusia purba. Nah, itu yang dipelajari di arkeologi. Nah, arkeologi ini sendiri baru ada sekitar 6 jurusan di Indonesia. Itu yang pertama ada di UI, ada di UGM, ada di Unhas, ada di UNUR, kemudian ada di Haluleo. Nah, terakhir di Unja. Kalau saya sendiri sih di arkeologi Unja di Jambi. Sebenarnya arkeologi ini fokusnya itu banyak bidangnya. Itu ada bidang prasejarah, klasik itu kami nyebutnya itu Hindu-Buddha, mempelajari agama Hindu dan Buddha, biasanya lebih ke bendanya ya, bukan agamanya, nanti dibilang pindah agama bahaya. Kemudian kolonial, masa Jepang, Belanda gitu. Nah, di Indonesia ini kan kita dijajah sama Belanda sama Jepang. Nah, jadi banyak tinggalan Belanda sama Jepang di Indonesia. Terus kemudian peradaban Islam, mulai dari masuknya Islam, kemudian apa sih yang bisa dilakukan perdagangan semasa Islam. Nah, yang terakhir itu terkait maritim biasanya. Maritim ini jadi ada penyelaman di bawah air, kemudian ada juga tentang mengungkapin kapal karam. Nah, banyak sih kalau kegiatan kita. Mereka yang terjun langsung ke laut misalnya. Ya, biasanya kalau untuk arkeologi maritim ya, kalau kita nyebutnya arkeologi maritim, itu biasanya kita sering didamping sama ini yang sudah bersertifikat biasanya. Jadi kalau untuk kita yang sebagai mahasiswa ini biasanya kita sebatas observasi di laut, ya, untuk analisis keramik, kemudian temuan kapal karamnya. Nah, tapi kalau yang sudah punya sertifikasi selam itu biasanya boleh terjun, ada batasannya ke dalam berapa. Agak repot juga sih bang, karena kan yang nggak bisa berenang gimana? Oh iya, memang repot. Innalillah. Udah. Mani sudah tertarik dengan hal yang baru gimana? Saat ini kan saya berprofesi sebagai jurnalis nih. Nah, tapi nggak meninggalkan, tetap bisa gitu, karena hubungan antara arkeologi sama jurnalis ini dia masuk ke dalam jurnalis budaya ya, yang berhubungan tentang kebudayaan, tradisi biasanya kita. Nah, cuman ya memang harus kita akuin sih, memang saat ini kalau untuk jurnalis kebudayaan itu kayak kurang diminatin sama para jurnalis. Nggak tahu sih, entah itu dari perusahaannya, entah dari mananya, saya kurang tahu juga. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, jurnalis budaya itu sangat menarik. Kenapa? Karena sampai hari ini kalau kita berbicara identitas, kita pun bingung identitas kita. Contoh saya tanya nih, Mbak Meli, identitasnya suku mana? Melayu. Kenapa Melayu? Ya karena saya dilahirkan di keluargaan Melayu. Melayu itu apa?
sebuah suku di Jambi. Di Jambi. Kalau yang misalnya orang Batak atau orang Medan, Melayu atau enggak? Enggak, tapi terkadang ada yang termasuk Melayu karena keturunan Padang. Nah itu, jadi kalau kita ngungkapin, kalau dari sisi arkeologinya ya, bahwa kalau semuanya itu Melayu semua. Orang Melayu sebenarnya, maksudnya mau itu agamanya Islam, Kristen, Konghucu, dia Melayu. Untuk di Jambi saja atau di mana? Enggak. Di Sumatera, di mana pun sebenarnya itu Di Jawa Melayu. pun. Di Jawa itu kalau dibilang itu udah agak berbeda ya karena juga bersinggungan. Nah, tapi kalau untuk wilayah Sumatera itu rata-rata semuanya disebut Melayu. Aceh itu Melayu, Medan itu Melayu. Nah itu yang perlu dikaji lebih lanjut ya. Itu juga ada kaitannya. Contoh kayak saya kemarin saya pernah bikin tulisan itu liputan tentang candi yang ada di kota Jambi, Candi Solok Sipin. Nah itu kan juga termasuk candi Hindu-Buddha ya. Nah cuman sayangnya memang sampai saat ini kurang perhatian dari pemerintah terkait itu. Nah sebenarnya kalau itu diangkat atau itu dikembangkan, ini pandangan seorang arkeologi ya, bahwa itu bisa mendatangkan bisu-bisu atau turis dari mancanegara, karena candi di situ dari hasil temuannya sangat-sangat luar biasa. Perlu anak muda di Jambi ini, banyak anak muda, tapi anak muda yang bisa dibilang terkait dengan kebudayaannya masih kurang. Jadi perlu kita harus ada anak muda yang cinta akan budaya dan sejarahnya. Sejauh yang saya tahu, untuk arkeologi di bidang jurnalis itu sedikit, bisa dibilang ada, tapi fokusnya nggak kebudayaan lagi mereka. Ada yang fokus ke pemerintahan, ada yang ke politik gitu. Kalau untuk Indonesia ada nggak bang media yang memang di jurnalis arkeologi gitu? Itu menarik sih. Kalau untuk arkeologi di bidang jurnalis itu setahu saya belum ada. Tapi kalau untuk jurnalis sejarah itu ada beberapa media yang dia memang fokusnya untuk sejarah, mulai sejarah-sejarah di Indonesia ini, karena itu sangat menarik loh. Ketika kita mengungkapkan sejarah yang ada di Indonesia ini, itu artinya kita memunculkan kembali identitas kita. Kita ini siapa? Kenapa kita tinggal di Indonesia? Apa hubungan kita dengan Malaysia? Kenapa Malaysia disebut Melayu, kita disebut Melayu? Pasti ada hubungannya. Nah itu yang istilahnya selalu diungkapkan, yang pengen diungkapkan lah. Yang perlu yang namanya support dari para jurnalis terkait pemberitaan tentang kebudayaan. Krisis identitas itu akan mempengaruhi masa depan bangsa. Itu ya, harus perlu kita garis bawahi. Ketika kita kehilangan identitas kita siapa, itu akan mempengaruhi bangsa kita ini. Nah, itu yang saat ini saya selalu coba pikirin, bahwa budaya itu harus diangkat terus, nggak boleh disampingkan kebudayaan. Apalagi kalau kita yang di Jambi ya, itu di Jambi itu sangat banyak kebudayaan. Pertama kalau misalnya di kota Jambi itu ada masyarakat kota Jambi seberang, di Muaro Jambi ada Candi Muaro Jambi, dan masih banyak lagi di setiap daerah. Ibaratkan kalau ini garpu ini kan, kalau misalnya sejarah itu mungkin sudah ada nih tulisan tentang sejarah garpu. Gitu. Tapi kalau si arkeologi bakal mengungkapin bahwa ini garpu ini terbuat dari bahan apa, kenapa bentuknya seperti ini, kenapa ada pisang di sini, itu untuk dimakan.